Nah, ini dia nih masalahnya. Kita tuh sering banget kejebak sama pikiran, nanti deh saya bersyukur kalau udah, atau saya bakal bahagia pas udah. Jadinya rasa syukurnya itu ditunda-tunda terus buat masa depan yang kita juga nggak tahu kapan datangnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, harga mahal untuk rasa syukur. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kita sering banget pasang syarat yang tinggi banget, kadang-kadang malah mustahil, cuma buat bisa ngerasa cukup? Iya kan? Kita tuh kayak bikin checklist gitu di kepala. Harus dapat kerjaan yang sempurna, pasangan yang ideal, keluarga yang harmonis tanpa masalah sedikit pun. Pokoknya kita mikir, kalau semua kotak ini belum kecentang, ya belum bisa kita benar-benar bersyukur. Nah, Gus Bahan nunjukin betapa absurdnya pemikiran ini. Dengan contoh yang nyelekit tapi lucu. Kata beliau, mau syukur aja kok nunggunya punya istri cantik yang serba nerima. Ini bukan lagi soal syarat, tapi seperti kata beliau, ini namanya kesombongan. Oke, kalau gitu, kalau syukur itu bukan soal nunggu hal-hal besar di masa depan, terus di mana dong kita bisa nemuinnya? Nah, di sini Gus Baha ngasih jawaban yang sederhana banget. Kita masuk ke bagian kedua, Tuhan dalam sepiring nasi. Jawabannya ternyata ada di sekitar kita, tepat di hal-hal yang sering banget kita anggap sepele. Gus Baha menyebutnya keseharian. Ya, realitas hidup kita sehari-hari, gitu. Menurut Gus Baha, cara Tuhan nunjukin dirinya tuh unik banget. Bukan dengan pamer kekuatan kosmik yang gimana-gimana, tapi justru lewat hal yang paling dasar. Saya ini Tuhan yang ngasih kamu makan pas kamu lapar. Udah, sesimpel itu. Jadi, intinya tuh cuma soal menggeser fokus kita aja. Nggak perlu lagi nyari keajaiban di hal-hal yang heboh dan luar biasa. Justru, kita diajak buat temuin sesuatu yang ilahi di dalam hal-hal yang kita anggap biasa, yang kita lewatin setiap hari. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Kita mungkin bisa tahan hidup sama pasangan yang, katakanlah, kurang cocok. Tapi apa kita bisa hidup tanpa makan, tanpa tidur, atau tanpa bumi yang stabil buat kita injak? Nah, ini dia nikmat-nikmat paling dasar yang justru sering banget kita lupain. Dan disinilah letak kekuatannya. Ternyata, keyakinan yang akarnya dari hal-hal simpel kayak gini, itu justru yang paling kuat, paling nggak tergoyahkan. Gus Baha ngasih analogi yang gampang banget. Kebenaran-kebenaran dasar ini tuh sifatnya absolut, kayak matematika dasar. 1 tambah 1 ya sama dengan 2. Mau orang baik, orang jahat, semua orang pasti setuju kan? Nah, karena kebenarannya seuniversal itu, pesannya jadi nggak butuh kurir yang sempurna. Nggak harus ulama suci, siapa aja bisa jadi pembawanya. Entah itu pedagang yang lagi cari untung, atau pekerja biasa di negeri orang. Gus Baha ngambil contoh langsung dari sejarah kita sendiri, sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Siapa yang bawa? Bukan para ulama sempurna yang kita bayangin, tapi justru para pedagang biasa. Ya, sambil sibuk kerja, sambil berdagang, kebenaran itu ikut tersebar. Ini nyambung banget sama doa yang mungkin sering kita baca. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Pujian yang memenuhi langit dan bumi. Artinya, ya itu tadi, kebenaran ini sifatnya universal, bisa tumbuh di mana aja, mau di Nusantara zaman Bahela, atau bahkan di Korea zaman sekarang sekalipun. Oke, dari semua itu, sekarang kita coba tarik lagi ke diri kita masing-masing. Terus gimana caranya kita bisa ngelihat keajaiban-keajaiban yang mungkin selama ini kelewat dari pandangan kita? Kuncinya ada di pergeseran cara pandang. Cuma geser sedikit aja. Dari yang tadinya kita nanya, besok aku mau ngapain ya? Jadi nanya, besok Tuhan mau ngapain ya sama aku? Kita geser posisi dari yang ngerasa jadi aktor utama, jadi sadar kalau kita ini cuma bagian dari skenario yang jauh lebih besar. Coba deh renungin ini sebentar. Kita ini ngatur detak jantung kita sendiri aja nggak bisa kan? Ngatur nafas paru-paru juga otomatis. Tapi, kita hidup. Ini bukti paling nyata kalau kita tuh bukan satu-satunya sutradara dalam film kehidupan kita sendiri. Jadi, pelajaran utamanya apa? Simple banget. Praktek spiritual tertinggi itu ternyata bukan soal ngejar-ngejar kesempurnaan di masa depan, tapi sesederhana menyadari dan menghargai apa yang udah ada di depan mata kita. Di sini, saat ini juga. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Kira-kira, keajaiban kecil sehari-hari apa ya yang bakal kita sadari hari ini?